Oke. Ya, untuk Imsak silakan Nak, aktifkan kameranya untuk membaca doa. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Terima kasih Imsak. Sudah Ya, Bu. bisa dinonaktifkan kameranya supaya tidak terganggu sinyalnya. Ya. Oke, baik anak-anak sekalian, untuk hari ini materi pembelajaran kita hari ini adalah lanjutan dari materi yang lalu. Ya, yang lalu ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana kita menjurnal transaksi ke dalam jurnal umum, kemudian memposting dari jurnal umum ke buku besar. Dari buku besar kita membuat neraca saldo untuk mengetahui apakah pekerjaan kita sudah benar dalam hal ini semua akun-akun dalam posisi keseimbangan. Dan 2 minggu lalu kita sudah mempelajari tentang jurnal penyesuaian. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang kertas kerja. Jadi untuk kertas kerja ini adalah materi sebelum kita masuk pada pembuatan laporan keuangan. Istilah kertas kerja itu atau worksheet atau biasa juga orang atau di perusahaan dikenal dengan cakaran. Jadi sebelum dibuat laporan keuangannya, dibuat dulu cakarannya. Cakarannya modelnya seperti apa? Nah, modelnya itu adalah kertas kerja. Ya, oke. Materi ini sangat penting karena anak-anakku sekalian, sebelum perusahaan kita menghasilkan sebuah laporan keuangan, memang kita harus teliti dulu, kita cakar dulu. Apakah bagaimana tampilan nanti laporan keuangan kita, apakah nanti akan laba atau rugi. Ya, oke, baik anak-anak sekalian, Ibu share screen ya. Semua sehat kah ini? Semua sehat pagi ini? Sudah pada sarapan? Alhamdulillah, sehat, Bu. Sehat ya, alhamdulillah. Ya, Bu. Ya, bisa dilihat untuk tampilan layarnya Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, oke. Ini yang lalu Ibu mengambil contoh perusahaan Binatu Rapi. Ini merupakan latihan jurnal penyesuaian yang pernah Ibu berikan dan rata-rata Ibu lihat di kelas 12 MIA Olim 2 ini sudah menyelesaikan, tapi masih ada beberapa ya yang belum masukkan tagihannya ini. Dari neraca saldo yang lalu ada data penyesuaian, maka perusahaan atau kita sebagai tenaga pembukuan di perusahaan membuat jurnal penyesuaiannya. Ini ciri khas jurnal penyesuaian dibuat pada akhir bulan atau sesuai data yang ada di perusahaan. Ya, ini sudah selesai kemarin, sudah dijelaskan kenapa bisa jurnalnya model seperti ini. Maka untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat kertas kerja. Sudah ada yang pernah melihat bentuk kertas kerja? Sudah pernah baca materinya? Kayaknya kalau Ibu nggak salah kemarin ya, Ibu titip materi itu. Silakan dibaca materi kertas kerjanya. Ya, Bu. Ya. Oke, kalau begitu silakan anak-anakku sekalian buka materinya, atau kalau yang sudah pernah pinjam buku di perpustakaan silakan buka buku ekonomi, materinya tentang kertas kerja. Nah, sebelumnya Ibu ingin perkenalkan dulu namanya kertas kerja, biasa disebut worksheet atau neraca lajur karena banyak lajur atau kolomnya. Agak kecil tulisannya ya, Ibu perbesar sedikit. Ya, kalau seperti ini sudah bisa?
Assalamualaikum Bu Guru, Ahmad Munawir hadir Bu. Ya, Waalaikumsalam. Masuk, kayaknya terlambat nih. Nah, kita lihat ya untuk kertas kerja. Pertama, selalu nomor, kemudian nama akun, posisi debit, kredit. Ya, jadi ini. Ini kita melihat. Jadi di kertas kerja ini kita awali dari neraca saldo. Nah, karena ini kan kertas kerja kita, sebentar kita hitung, pasti jumlahnya ini 12 kolom. Setelah neraca saldo, ini hampir sama dengan siklus. Ini adalah jurnal penyesuaian. Neraca saldo, jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian, ada istilah neraca saldo setelah disesuaikan. Aduh, salah tulis Ibu Guru nih, disesuaikan. Oke. Atau bisa juga kita menyingkatnya menjadi NS, berarti neraca saldo ya. Ya Bu, disesuaikan. Ya, supaya jangan terlalu panjang juga tulisannya. Nah, ini terdiri dari 2 kolom juga, debit dan kredit. Setelah itu di sini kolom laba rugi. Laba rugi ada juga 2. Ada debit dan kredit. Kemudian kira-kira apa kolom terakhir? Kolom inisial N. Kira-kira apa nama kolom terakhir di kolomnya kertas kerja? Oke, bagus sekali, tepat sekali. Neraca. Bukan neraka ya, neraca. Ya Bu. Neraka itu lain lagi tuh. Ya, oke. Sekarang inilah tampilan neraca saldo kita. Ibu perbaiki dulu ya, supaya cantik juga kalian lihat sebentar. Ini kita beri center. Ya, jadi kalau anak-anakku sekalian yang kerjakan lembar kerjanya menggunakan Excel, ini paling cepat, paling gampang kita gunakan Excel ini untuk membuat pembukuan di akuntansi. Ya, oke. Ini kasih center dulu supaya cantik. Kasih warna. Nah, oke. Nah, sekarang inilah tampilan kertas kerja. Nah, ini namanya kertas kerja 10 kolom. Kenapa 10 kolom? Ini yang kita hitung ini adalah debit kreditnya. Neraca saldo ada 2 kolom. Jurnal penyesuaian ada 2 kolom. Neraca saldo disesuaikan 2 kolom, laba rugi 2 kolom, neraca 2 kolom. Semua totalnya ini adalah 10 kolom. Nah, sekarang perhatikan bagaimana caranya kita mau mengisi ini di kertas kerja. Nah, pertama ini kita ingin mengisi dulu data neraca saldo. Ya, neraca saldonya diambil dari mana? Dari pembukuan neraca saldo. Ini. Jadi, dari data neraca saldo yang akan kita masukkan di kertas kerja ini tinggal di copy paste saja dari neraca saldo yang ada. Ya, bisa didengar ini semua? Ya, tidak usah bingung. Ya, Bu, bisa. Caranya copy paste saja. Nah, ini cari neraca saldonya. Nah, tinggal kita ambil ini. Kita copy paste. Nah, kalau yang pakai Excel ya, tapi kalau yang manual berarti salin.
Oke, waduh. Ini langsung terisi neraca saldo kita. Ini tidak, kalau bekerja di Excel jangan khawatir, boy, kenapa Ibu Guru itu jadi pagar-pagar? Kira-kira apa ini, apa penyebabnya ini? Kenapa jadi pagar-pagar ini tulisannya Bu Guru di neraca saldo? Belum muat, Bu Guru. Ya, karena kolomnya ini kurang luas kolomnya. Jadi kita tarik-tarik ini. Ya, oke. Neraca saldo yang kita copy paste, pastikan masih seimbang. Berarti pakai rumus saja. Pakai rumus penjumlahan. Sama dengan sum, baru blok. Blok semua. Oke. Di sebelahnya tinggal di copy paste ini. Oke, 91 juta. Nah, kemudian sudah selesai kita memasukkan sudah selesai neraca saldonya diisi. Nah, sekarang kita mau mengisi lagi jurnal penyesuaian. Bagaimana caranya jurnal penyesuaian? Sama tekniknya tadi di neraca saldo, tapi ada kekhususannya dia. Ini perhatikan ya, Ibu masukkan data jurnal penyesuaian di kertas kerja. Nih, untuk jurnal penyesuaian, ini kita ambil satu-satu tanggal per setiap pasangan ini dimasukkan di kertas kerja dengan ketentuan. Ingat ketentuannya, kalau sudah ada akunnya di sini, kalau sudah ada nama akunnya di neraca saldo, berarti tinggal tulis angkanya di mana posisinya, debit atau kredit. Contoh ini. Tapi bagaimana kalau contoh ini, jurnal penyesuaian pertama tanggal 31 sewa dibayar di muka debit, kreditnya beban sewa. Kita lihat sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka sudah ada belum akunnya di neraca saldo? Coba kalian perhatikan. Belum ada. Berarti belum bisa kita langsung mau tulis angkanya di sini karena belum ada akun. Maka caranya berarti ditulis di kakinya neraca saldo ini. Berarti ini sewa dibayar di muka 1.200.000 ya. Ini berarti tulis. Ambil kode rekeningnya berapa? 114. Oke, sewa dibayar di muka berapa nilainya? 1.200.000 debit. Berarti dia di sini. Oke, ini pasangannya jangan lupa. Siapa pasangannya tadi? Beban sewa. Lihat beban sewa kredit 1.200.000. Beban sewa sudah ada belum akunnya di atas? Sudah. Ada. Nah, ini ya di kolom 19. Ini. Berarti tinggal ditulis. Dia kan tadi sebelah kredit. Berarti beban sewa ini. Oke. Ini enaknya kalau pakai Excel, tinggal copy paste. Nah, sudah selesai satu jurnal penyesuaian yang kita pindahkan. Begitu selanjutnya kita pindahkan beban perlengkapan 800. Beban perlengkapannya sudah ada? Belum ada kayaknya. Ingat kodenya ya, 516. 516. Berapa angkanya di jurnal penyesuaian? 800.000 debit. Supaya Ibu tidak mengetik, Ibu tinggal copy paste ini di sini. Ya. Siapa pasangannya tadi beban perlengkapan? Di jurnal penyesuaian. Nah, ini ternyata dia berpasangan dengan perlengkapan binatu. Berarti kita cari. Perlengkapan binatu sudah ada.
Kalau sudah ada, berarti jangan lagi kita bikin akunnya di bawah. Tinggal mencari posisinya, debit atau kreditnya. Nah, ini dia. Oke. Nah, kemudian beban penyusutan peralatan 2 juta. Beban penyusutan belum ada. Berarti kita harus tulis kembali lagi 517. Nah, berapa beban penyusutannya? 2 juta. Beban penyusutannya 2 juta. Siapa temannya, pasangannya? Akumulasi penyusutan peralatan ini. Oke. Sudah 3 pasang yang dipindahkan di kertas kerja. Nah, sekarang ini lagi beban penyusutan kendaraan. Ingat ya 518. Oke, berapa? 600.000. Ya, pasangan dengan akumulasi penyusutan kendaraan kredit. Oke. Nah, kemudian iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka sudah ada? Nah, ternyata belum ada. Berarti harus tulis lagi akunnya di bawah. Ini 115. Ini itu tadi iklan 600.000. Ingat ya, pasangannya beban iklan. Nah, beban iklan. Kita cari pasangannya. Oh, ini beban iklan di kredit. Oke. Nah, kemudian beban bunga. Beban bunga 516. Beban bunga ternyata belum ada di sini. Nah, berarti harus diketikkan. Oke, beban bunga berapa ini? 562. Ya, pasangannya berarti beban bunga berpasangan dengan utang bunga. Ya, utang bunga sudah ada belum di atas ini? Belum ada juga. Aduh, sorry. Berarti ambil utang bunganya ini. 215. Nah, intinya kalau belum ada, berarti harus ditulis di kaki neraca saldo. Nah, angkanya juga harus sesuai di jurnal penyesuaian, posisinya debit atau kredit. Nah, kemudian beban gaji kayaknya sudah. Beban gaji 1 juta. Nah, ini ya beban gaji tadi sudah ada. Nah, berarti beban gaji 1 juta. Oh, Ibu belum pasang ininya ya. Tunggu ya, Ibu kita kasih rupiahnya dulu semua. Supaya jangan diketik manual lagi. Oke. Nah, beban gaji dan utang gaji. Ini pasangan tadi, utang gaji 1 juta. Beban gajinya 1 juta, utang gajinya 1 juta. Nah, berarti utang gaji di kredit. Tinggal tulis lagi. Oh, nomornya 213. Oke. Nah, kemudian terakhir beban listrik, air, dan telepon 900.000. Beban listrik dan air ternyata sudah ada 514. Nah, berarti tinggal di enter di sini di posisi debit kreditnya. Ya, Ibu tahankan dulu ini supaya kalian bisa lihat. Ya, oke. Kemudian pasangannya siapa? Oh, utang listrik, air, dan telepon. Pasti belum ada ini. Kita lihati. Belum ada. Berarti harus diketikkan di bawahnya.
Berarti 214. Oke, listrik air dan telepon nominalnya 900.000. Oke. Nah, sudah selesai kita memindahkan jurnal penyesuaian. Nah, selalu jangan lupa di jumlah. Silakan kita jumlah. Cara menjumlahnya sama seperti tadi. Kita menggunakan rumus sumare atau sum. Ambil dari atas supaya tidak ada yang terlupa. 7.662.500 harus seimbang. Ini dia. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang di jurnal penyesuaianmu. Oke, sama kan seimbang ini? Ya, berarti tidak ada kekeliruan kita memindahkan karena jumlahnya masih sama, masih benar. Ya, sampai di sini bagaimana? Bisa dipahami? Halo, bisa tidak ini? Nah, bisa kan? Bisa, Bu. Ayo, ini sebetulnya ini simpel sekali ini. Intinya teliti. Kapan kita tidak teliti, bisa salah-salah dipindahkan, maka tidak seimbang nih. Ini tidak akan dapat nilainya ini. Ya, oke. Nah, sekarang ini agak Ibu kasih kecil sedikit ya supaya dilihat. Model seperti ini bisa dilihat di layar handphonemu? Bisa dilihat angka-angkanya? Ya, oke. Nah, sekarang laptop sudah tidak bisa, Bu. Wih, kenapa laptopku kasihan itu? Ini bisa kelihatan, Bu. Terlalu kecil atau bagaimana ini? Bu, terlalu kecil di saya, Bu. Udah bisa tulisan. Oh, terlalu kecil. Kalau dikasih besar lagi begini bisa lihat. Ya, Bu. Ini, Bu. Ya, oke. Ya, sekarang neraca saldo sudah, jurnal penyesuaian sudah. Nah, sekarang ini neraca saldo setelah disesuaikan. Berarti ini neraca saldo ini kan 91 juta. Keseimbangannya kan? Ternyata ada data-data yang belum sesuai di sini. Makanya butuh jurnal penyesuaian. Pertanyaannya sekarang, berapa sekarang nilai dari semua akun ini setelah disesuaikan? Maka inilah kolom neraca saldo disesuaikan. Berarti ini atau istilah bahasa sederhananya neraca saldo setelah diperbaiki. Berarti kita ambil satu-satu. Ingat, untuk membuat neraca saldo disesuaikan, kita menggunakan pemahaman atau asumsi bahwa kalau debit ketemu debit, berarti dijumlah. Yang sesama jenis ya, dijumlah. Kredit ketemu kredit, dijumlah. Hasilnya pasti disimpan di sebelah kredit juga. Tapi kapan berlawanan jenis, maka diselisihkan atau dikurangi. Hasilnya disimpan siapa yang punyanya yang paling besar. Ya, oke. Kita mulai ambil satu-satu. Kita lihat kas. Kas neraca saldonya 5 juta di debit, tidak ada kejadian di jurnal penyesuaian. Berarti berapa sekarang kas di neraca saldo disesuaikan? Kira-kira 5 berapa? juta. 5 juta posisi di mana? Debit atau kredit? Di debit. 5 juta debit. Tinggal kalau pakai komputer, tinggal kamu copy paste. Oke, sudah. Lihat lagi piutang dagang. Piutang dagang ada kejadian tidak dengan piutang dagang? Oh, ternyata tidak ada. Berarti lanjut terus dia angkanya. Oke. Perlengkapan binatu. Ada kejadian? Ini. Ada. Debit Ada, ketemu Bu. kredit. Berarti Ada, Bu. berapa saldonya dia? Ada 200. Posisi mana? Debit atau kredit? Posisi debit atau kredit? Debit. Debit. 1 juta. Yang lain bisa dimengerti toh dari mana ini 1.200.000? Nah, ini 2 juta debit ketemu kredit, berarti harus dikurang. Hasilnya masih di debit karena masih lebih besar ini
punyanya debit. Ya, oke. Kemudian peralatan binatu. Ada kejadian? Ada penyesuaiannya? Tidak ada. Berarti maju terus dia, pantang mundur. Akumulasi penyusutan. Bagaimana akumulasi penyusutan? Neraca saldo ada, penyesuaian ada. Tapi berapa? Oke, berarti sekarang berapa saldonya dia? 4 juta. 4 juta di kredit. 4 juta. Kredit. Oke. Sama kendaraan. Kendaraan karena tidak ada kejadian, lanjut terus. Akumulasinya sama tadi ya, 6 juta kredit, penyesuaian 600.000 kredit. Berarti berapa saldonya sekarang? 6.600.000. Posisi debit atau kredit? Kredit. Oke. Utang dagang. Ini utang dagang, utang bank, modal, tiada kejadian, kita copy 1 kali saja. Yang penting jangan salah alamat, jangan salah posisi. Oke. Sekarang traif, tidak ada penyesuaian. Masuk kembali di debit. Pendapatan tidak ada, berarti di kredit. Beban sewa. Debit ketemu kredit. Berapa ini beban? 6 juta. 6 juta. 6 juta di mana 6 juta. posisinya? Debit kredit? Debit. Debit. Sekarang beban iklan. Berapa beban iklan? 200. 1.200.000. 1.200.000. Beban gaji. 5 juta. Kita debit. Beban listrik. 3 juta Bu Guru. Berapa? Mana 3 juta? 3.500.000. Jadi 5 juta, astagfirullah. 3.500.000. Ini beban listrik 2.600.000 sudah ada Miko pernah bayar. Ada lagi penyesuaiannya 900.000 debit. Berarti berapa saldonya sekarang dia? 3.500.000. 3.500.000. Beban serba-serbi. Tidak ada. Berarti lanjut. Kemudian ini jangan karena kalau debit kredit juga 0G juga ini di sini. Berarti langsung di bawah ini. Di bawah kan sudah jurnal penyesuaian. Berarti ini angkat semua ini. Karena tidak ada di sini kan? Tidak ada pengaruhnya di sebelah. Oke. Sekarang harus seimbang. Kapan tidak seimbang? Wow. Kayaknya kita tidak keluar-keluar room ini. Mudah-mudahan seimbang. Bismillah. Harus seimbang. Kapan tidak seimbang? Salah. 96 juta. Mudah-mudahan di sebelah seimbang. Oke. Ternyata pekerjaan kita sampai langkah neraca saldo disesuaikan masih benar. Angkanya masih seimbang. Ya, diperhatikan ini ya. Nanti kalau dikerja manual, ini yang manual, ini yang repot. Biasanya salah-salah tindis kalkulator. Ini. Atau lupa nolnya. Ini masih harus tetap seimbang. Oke, sampai di sini. Bisa dipahami toh? Bagaimana? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Karena masih ada. Ibu kasih pindah dulu ini. Oke, sekarang tinggal 2 kolom saja. Inilah kita mau bikin laporan. Kan cakaran ini kita mau cakar untuk pembuatan laporan laba rugi dan pembuatan laporan neraca. Dari cakaran kita ini, neraca saldo disesuaikan, berarti ini sudah benar ini, sudah data yang benar perusahaan. Ini data aslinya, neraca saldo. Ini adalah jurnal penyesuaian, karena masih ada yang tidak sesuai kondisi, setelah disesuaikan, inilah kondisi yang sebenarnya, sudah disesuaikan neraca saldonya. Dan neraca saldo disesuaikan inilah data yang siap untuk dibuatkan laporan keuangan. Laporannya ada 2, laba rugi dan neraca. Sekarang ini perhatikan betul ini karena tidak boleh salah masuk di sini.
Untuk di laba rugi, kalau perlu dicatat itu baik-baik. Kalau ada kertas, catat itu, tempel di tembokmu. Kalau akun yang masuk di laba rugi dan neraca ini tidak semua akun, kalau sudah masuk di laba rugi, berarti dia stop. Tidak lagi lanjut di neraca. Begitu pula ada akun-akun yang bukan akun laba rugi, tapi dia adalah akun yang akan kita laporkan di neraca. Dalam hal ini akun itu kita kenal ada istilah akun real dan akun nominal. Ini akun real, kemudian ada istilah akun nominal. Yang manakah akun nominal? Akun nominal itu adalah, atau akun laba rugi adalah pendapatan dan beban. Sedangkan akun real atau akun neraca adalah harta, utang, dan modal. Oke, ini catatan khususnya ini. Nah, Ibu kasih warna dulu supaya ini akun real dan akun nominalnya. Oke, ini perhatikan, akun nominal berarti yang masuk di laba rugi hanya terdiri atas pendapatan dan beban. Di luar pendapatan dan beban tidak boleh masuk. Nah, sedangkan akun real adalah akun harta utang modal. Ini di laba rugi, ini neraca. Oke. Nah, untuk mengetahui pendapatan dan beban, tinggal kita lihat di sini. Nah, berarti ini ya. Kira-kira dari akun-akun ini kita mengurut dari pertama, dari kas. Ini Ibu kasih maju-maju, Mina. Oke. Kan posisi kita sudah seperti ini. Neraca saldo sesuaikan. Angka yang akan memasuk di laba rugi dan neraca, jangan lagi lihat ini neraca saldo yang pertama. Jangan dihiraukan lagi jurnal penyesuaian. Ini kita berdasarkan data neraca saldo disesuaikan. Nah, dengan ketentuan ini tadi, akun nominal, pendapatan beban, masuknya di laba rugi, akun real, harta utang modal, masuknya di neraca. Oke, kita ambil satu-satu. Kas. Kira-kira kas ini masuk akun mana? Real atau nominal? Real. Nah, akun real. Atau Ibu kasih paling gampangnya lagi, kalau akun neraca, berarti akun kode HUM, harta utang modal, kode 1, kode 2, kode 3. Ini, perhatikan kodenya. Berarti yang kepala 1, berarti dia ini punyanya neraca. Nah, akun real kan, 1, 2, 3. Tapi kalau sudah kode 4 dan 5, tidak boleh masuk neraca. Dia masuk di laba rugi. Nah, berarti kita lihat. Oh ini kas, piutang dagang, perlengkapan, peralatan, akumulasi, ini kode 1, kode 2, kode 3, kode sampai kode 3 ini. Berarti ini semua mau masuk di mana ini semua ini? Laba rugi atau di neraca? Neraca. Ini. Neraca. Neraca. Tinggal kita enter. Neraca. Tren. Aduh. Tunggu. Kita tinggal enter. Kayaknya cepat ini kalau bikin kertas kerja pakai Excel. Dan kalau salah kan tinggal diedit. Kemudian, oke, pendapatan jasa binatu. Sampai di beban serba-serbi. Ini mau masuk di mana ini? Kita mau masukkan di laba rugi. Tinggal enter lagi di sini. Tinggal di enter lagi di laba rugi karena memang ini akun nominal. Oke. Nah, sekarang sewa dibayar di muka. Ini masuk di mana? Neraca. Neraca. Karena ini akun harta kan, kode 1. Yang bikin gampang saja, lihat di kodenya. Kode beban perlengkapan, beban penyusutan, beban
penyusutan peralatan kendaraan. Ini 3 angka ini mau masuk di mana? Laba rugi. Nah, laba rugi posisi debit. Perhatikan, jangan sampai kau salah masukkan juga. Oke. Nah, iklan di bar di muka mau masuk di mana dia? Neraca. Laba rugi atau neraca? Neraca. Ah, neraca. Ini, lihat kok saja ini, 115. Berarti kode 1. Nah, berarti ini punyanya neraca ini. Beban bunga masuk di mana? Laba rugi. Nah, laba rugi. Utang bunga, utang gaji, utang listrik. Ini mau masuk di mana ini, bos-bos ini? Neraca. Laba Woi, kayaknya ada Neraca. dua versi ini. Mana Neraca. yang sebetulnya? Oke, neraca kredit. Nah, oke, kita sudah pindahkan semua. Sekarang kita lihati, harus seimbang. Tidak, tinggal kita tarik kakinya ini, karena masih ada rumusnya. Udah deh, tidak seimbang. Bagaimana Mini? Berarti salah ya? Laba rugi 16.662.500, debit kredit 27.400.000, neraca 76 juta, kreditnya 72 juta. Nah, kalau sudah seperti ini, tidak usah keringat dingin, dia belum salah ini pekerjaan ini belum selesai. Nah, sekarang kita mau lihat di angka laba rugi dan neraca totalnya dia akan ada 2 versi. Apakah dia akan sama atau berbeda? Kalau sama berarti kita break even point. Tidak ada untung, tidak ada rugi. Kalau ini sama ini. Tapi kalau model seperti ini yang mana yang lebih besar? Punya debit atau punya kredit? Kredit. Berarti kira-kira perusahaan ini dia laba atau dia rugi? Rugi. Ingat, kredit itu punya siapa? Pendapatan atau beban? Beban. Ini angka 27.400.000. Ini angka apa saja ini? Beban. Oh, kayaknya ada kesalahan masuk tadi nih. Ini beban itu harus Yang anu Bu, yang debit. beban bunga. Debit yang ketiga. Iya, aduh, beban harus di debit. Pendapat, berarti sendirinya 24 juta ini. 24 juta ini adalah punyanya pendapatan. Ya kan? Karena kan dia posisinya kredit. Ya, ini pendapatan 24 juta. Berarti perusahaan ini punya beban sebesar 20.062.500. Dari posisi ini, kira-kira perusahaan ini akan laba atau rugi nih? Laba. Kenapa bisa laba? Karena pasti akan laba ini. Oke, karena ini pendapatannya masih lebih besar daripada beban-bebannya. Kan kita cari berapa sih selisihnya? Berarti ini. Oke. Oh, ternyata 3.937. Oke. Ingat, selisih ini harus sama dengan selisihnya di sebelah. Lihat di siapa yang paling besar. Berarti di sini selisihnya. Tempat selisih disimpan di posisi yang paling kecil ya. Coba, mudah-mudahan sama. Kalau sama berarti benar pekerjaan kita. Bismillah. Oke. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Ini tadi tidak seimbang. Tetapi pada saat kita menghitung selisih, selisihnya harus seimbang. Harus sama itu. Kapan ini berbeda, berarti ada kekeliruan pembukuan di atas. Sekarang, ini keseimbangannya. Ini harus, kalau sudah di yang kedua, berarti ini harus sudah seimbang. Ibu kasih hijau untuk akun nominal. Ibu kasih warna orange ya. Ya, oke. Ya, ini bisa diperhatikan ya.
ini laba rugi tadi kita sudah ternyata selisihnya. Berarti apa arti angka 3.937.500? Apa ini? Laba atau rugi ini? 3.937. Ya, ini adalah laba. Jadi kita tuliskan di sini. Laba bersih. Ya sudah selesai cakaran kita. Siap buat laporan keuangannya. Oke, bagaimana? Gampang toh? Kira-kira bisa dikerja LKS-nya dengan contoh seperti ini? Iya, Bu. Ada yang mau bertanya? Bisa, Bu. Sekarang pertanyaannya Ibu. Ini kan selisih laba. Karakteristik selisih laba, perhatikan, akan berada di posisi debit laba rugi dan di posisi kredit neraca. Ini kalau laba. Bagaimana kalau rugi? Kira-kira modelnya bagaimana? Kira-kira kalau rugi bagaimana ini angkanya? Kredit. Ya, Kembalikannya. berarti pasti kebalikannya. Kalau rugi pasti ini selisih ini akan berada di posisi sini. Kredit kalau neraca. Kalau rugi ini di laba ruginya itu akan ada di kredit, di neracanya akan ada di debit. Asumsinya atau filosofinya ini, kalau laba, dia akan menambah modal. Ini di kredit. Di neraca kan akan bertambah modal kita nanti. Kalau laba. Tapi kalau rugi, dia akan berada di sebelah debit, mengurangi modal kita. Ini. Cuman ini angkanya, angka selisih ini harus sama atau harus sama angkanya. Kapan berbeda berarti ada kesalahan, tidak benar cakaran kita. Nah, kemudian untuk yang penjumlahan di sini jangan khawatir kalau tidak seimbang karena memang di setting tidak seimbang. Angkanya tidak akan sama ini 4 ini. Tetapi selisih dari angka laba rugi dan neraca, angka selisihnya itu akan sama. Oke, bisa dipahami ya? Iya, Bu Guru. Oke, ada pertanyaan? Ya ada. Ini, yang penting ini yang kalian tulis baik-baik ini, ingat baik-baik. Akun yang masuk di laba rugi berarti yang pendapatan dan beban. Masuk sesuai posisinya dari neraca saldo disesuaikan. Nah, kemudian akun yang masuk di neraca adalah harta, utang, dan modal. Nih, angkanya juga diambil dari neraca saldo disesuaikan. Jangan mengambil angka dari neraca saldo awal ini. Ini akan fatal hasilnya. Kenapa? Karena ini belum angka yang disesuaikan, belum yang diperbaiki. Makanya kalau kerja, biasanya Ibu tutup seperti ini, supaya jangan terpengaruh dengan angka sebelumnya. Nah, dengan perhatikan posisi-posisinya, ini akan memudahkan kita membuat laporan kertas kerja kalau di kertas kerja kita dilengkapi oleh kode akun. Karena kita tinggal ingat saja. Oh, kode 123 berarti akun harta utang modal. Oh, dia masuk neraca. Tidak boleh singgah-singgah di laba rugi, dilarang. Kode 5 dan 6 ini kok 6. Kode 4 dan 5 dia adalah punyanya laba rugi. Tidak boleh masuk di neraca. Oke, bisa diingat ini ya. Iya, Bu. Kemudian bagaimana file ini? Butuh Ibu kirimkan di WA-nya supaya bisa supaya bisa dipelajari. Dan ini hari Senin ya? Hari Selasa ya kita ketemu kembali. Iya, Bu Guru. Iya, Hari Selasa Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian presentasikan kertas kerja ada di LKS.
Kalau sudah dikerja toh, sudah ada mini neraca saldonya, jurnal penyesuaiannya sudah dikerja, tinggal disalin di kertas kerja. Kalian akan presentasikan kertas kerja yang ada di LKS. Ibu akan bagi-bagi, berarti karena ini ada 5 kolom, berarti ada 5 orang yang presentasi. Pertama ada yang presentasi bagaimana caranya dia pindahkan neraca saldonya. Kemudian kedua presentasi bagaimana mengisi jurnal penyesuaiannya. Kemudian ketiga presentasi neraca disesuaikan. Nah, ada yang presentasi laba rugi, ada yang presentasi neraca. Ya, oke, baik. Tunggu ya, Ibu terima telepon dulu.
Ya, aduh. Halo Ibu, kembali lagi setelah iklan-iklan. Sudah bisa Ibu tutup ini? Iya, Bu Guru. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Sekarang sesi pemotretan. Aduh, ini susahnya juga setiap PBM harus ada dokumentasinya. Kita punya waktu 2 menit. Silakan diaktifkan semua kameranya supaya bisa Ibu ambil dokumentasinya. Ya, silakan. Oh, Imsak sudah ganteng nih. Boy, Zeta. Ini Zeta di rumah ya? Iya, Bu Guru. Ya. Silakan semua diaktifkan dulu. Baru kenapa hanya 28 ini yang join? Aduh, yang lain di mana lagi nih? Ahmad Munawir. Wih, baru bangun Munawir. Mana bajunya nah? Baju sekolahnya mana? Tidak, Bu. Baru bangun gitu. Ya, enggak apa-apa Munawir, nanti dapat sebentar kirimannya Bu Guru video penjelasan. Tidak, Bu Guru, dari tadi baru bangun. Iya kan, hanya belum pakai bajunya. Ya, silakan. Ini Rifki, diaktifkan dulu kameranya. Silakan diaktifkan kameranya dulu supaya bisa Ibu. Oh, belum semua aktif kameranya ini. Ini WODAC kayak Ibu lihat hanya setengah mukanya ini, kasih bagus dulu posisinya. Ya, sekarang semua baguskan dulu posisinya. Ini Teresa, hanya kepala yang kelihatan. Ah, kelihatan mukanya. Pakai baju sekolah, Bu. Enggak apa-apa, pas muka saja dikasih kelihatan itu handphonenya. Ahmad Munawir. Ya, oke. Hitungan ketiga ya, senyum yang paling ganteng dan cantik di depan kamera. Oke. 3, 2, 1. Tahan senyumnya. Oke, tunggu, kayaknya ada yang tidak kelihatan. Nurlaili tadi tidak kelihatan mukanya. Oke, Ibu ulangi ya. Nah, tunggu dulu. Ibu ganti modenya dulu. Kita duduk dulu di ruangan kelas. Ya, oke. Duduk yang manis di kursimu masing-masing. Ya, oke. Terima kasih semua. Ya, Bu. Ya, baik, waktunya juga sudah jam 8. Terima kasih semua. Silakan ya yang pelajari itu tadi jurnal lagi, kertas kerjanya supaya bisa dikerjakan lembar kerja sesuainya. Minggu depan Ibu akan tunjuk 5 orang presentasi. Pastikan presentasimu yang terbaik. Ya, oke. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan anak-anakku sekalian, tetap semangat. Kita bertemu kembali minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.